Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam Sapaan Gembala pada pagi hari ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh cinta dan kasih dan anugerahnya yang begitu besar, yang telah menolong kita, telah menjaga dan memberkati kita sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini akan mengajak kita untuk melihat satu topik atau satu bagian firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita mengerti satu esensial dari Allah, yaitu tentang kasih. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang God is love, atau Tuhan adalah kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan atau belajar lebih lanjut mengenai firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa untuk kita meminta hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami. Tuhan yang senantiasa menjaga dan melawat kami, sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini kami terus diberikan pengertian, diberikan pemahaman bahwa Allah senantiasa menolong kami, memberkati kami, walaupun kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang sering mendukakan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan akan belajar tentang firman-Mu pagi hari ini, tentang Tuhan adalah kasih. Dan biarlah pelajaran pada hari ini memberikan kami satu pemahaman, satu pengertian yang baru ketika kami menjadi orang percaya yang harusnya saling mengasihi satu yang lain. Dan biarlah firman ini kami meteraikan di hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema yang baru saya sampaikan, yaitu mengenai Tuhan adalah kasih. Ayat yang kita akan bahas adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dikatakan demikian ayat ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah memiliki natur, dan kasih adalah esensial dari Allah itu sendiri. Sehingga sering kali disalahpahami oleh kita pada masa kini, orang-orang Kristen pada umumnya mungkin ya, yang kita bisa lihat bahwa ada yang berkata, jikalau Tuhan adalah kasih, Tuhan tidak mungkin menghukum. Ya, dan jikalau Tuhan adalah kasih, tentunya Tuhan juga mengizinkan seseorang untuk menyukai sesama jenis. Kan Tuhan kasih, tidak mungkin Tuhan akan menghukum kita. Dan ini adalah satu konsep atau satu pemahaman yang salah tentang Tuhan. Ya, dan itulah yang ditegur oleh Yohanes mengenai orang-orang yang sepertinya sudah mempelajari kebenaran namun tidak mengerti esensial dari kasih Allah itu sendiri. Nah, sebab itu Yohanes dengan tegas mengatakan, di ayat 7 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Dan inilah yang menjadi poin penting kita pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat ada 2 poin penting yang menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah kita akan melihat kasih Allah harus menjadi dasar ketaatan kita. Kasih Allah itu harus menjadi dasar ketaatan kita. Mengapa ini menjadi titik poinnya adalah karena seringkali ada orang Kristen, ada orang-orang yang katakanlah dia jarang beribadah. Lalu dengan dia beribadah kepada Tuhan, dia membuat hati Tuhan luluh, ya, atau karena ibadah itu mungkin disuruh-suruh, atau ibadah itu mungkin karena
Dia takut dihukum oleh Tuhan. Gitu ya. Karena ada banyak orang yang demikian yang datang ke gereja karena takut dihukum oleh Tuhan. Nah, ya. Sebenarnya kita itu juga sebelum Kristus memberikan dirinya, kita ini adalah orang yang sebenarnya layak untuk dihukum oleh Tuhan. Bukan berdasarkan seberapa banyaknya kita rajin beribadah kepada Tuhan, seberapa banyaknya kita baca Alkitab, seberapa banyaknya kita berdoa, itu tidak menjamin, Bapak Saudara. Kalau setiap orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan hari ini, atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dengan alasan saudara beribadah kepada Tuhan karena takut dihukum oleh Tuhan, itu adalah satu pemahaman, satu konsep yang salah. Kita sebenarnya layak menerima hukuman itu, tapi kita datang kepada Tuhan bukan didasari karena takut akan dihukum, tapi kita datang beribadah kepada Tuhan karena didasari dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan bukan didasari karena mau menggerakkan kasih Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum kita dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan segala ketaatan kita, dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan, bukan didasari oleh hukuman, Bapak Saudara. Dan ini yang harus kita perhatikan, bahwa Allah adalah Allah yang kasih, namun Allah adalah Allah yang juga adil di dalam segala tindakannya. Sehingga tidak heran ketika Allah mengasihi manusia dan harus ada yang menjadi korban, yaitu putranya, sebagai wujud keadilannya bagi menyatakan kasihnya kepada manusia. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, taat dalam beribadah, taat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, mungkin doa, kegiatan yang lain dan sebagainya, harus menjadi tanggung jawab dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah kasih Allah itu harus menjadi sumber kasih kita kepada sesama. Kasih Allah itu harus menjadi sumber kasih kita kepada sesama. Mengapa demikian, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena dalam banyak kesempatan saya bertemu dengan beberapa teman dan berkata bahwa saya tidak mau mengasihi dia. Saya takut dimanfaatkan oleh dia. Saya tidak mau terlalu bergaul dengan dia. Takutnya nanti pada waktu-waktu kapan-kapan dia memanfaatkan saya. Dia maunya dekat saya tuh hanya karena sesuatu saja, ya, sehingga saya malas dan ogah mungkin berteman sama dia. Dan ini yang harus kita patahkan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Walaupun mungkin ada orang yang berpikir demikian terhadap kita karena kita saling mengasihi dia, lalu dia memanfaatkan kita. Tidak apa-apa. Tanggung jawab kita adalah mengasihi dia. Sebab kasih Allah itu harus menjadi sumber, harus menjadi landasan, harus menjadi alasan untuk kita mengasihi orang lain. Entah itu musuh kita, entah itu mungkin orang yang tidak senang dengan kita, katakanlah demikian. Kita harus tetap mengasihi mereka. Itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak mengasihi orang lain. Sebab Kristus, Allah itu sendiri, telah mengasihi kita. Mengasihi kita dengan sepenuhnya. Bukan karena kita baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita layak menerima kasih itu. Bukan karena kita adalah manusia yang harus menerima kasih Tuhan dengan pengorbanan. Tidak. Semua yang dilakukan oleh Allah itu hanyalah karena kasih-Nya kepada manusia. Jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu dan rela memberikan dirinya, dikorbankan untuk menebus dosa kita yang adalah manusia yang berdosa ini, bagaimana mungkin kita yang adalah manusia berdosa yang telah ditebus tidak mengasihi sesama? Ini adalah hukum kedua yang terpenting yang Yesus ucapkan, selain daripada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Dan terpenting dari itu adalah kasihilah manusia kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana orang bilang aku mengasihi engkau Tuhan, tapi membenci saudaranya? Bagaimana kamu mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan dengan mengorbankan segala pengorbanan hidup, apa yang materi aku berikan hanya untuk Tuhan, namun keluarganya,
dibenci oleh dia. Namun saudaranya dibenci oleh dia. Bahkan saudara dalam kekurangan pun dia tidak tolong. Sedangkan dia dalam kelimpahan. Dia sibuk memberikan hartanya untuk gereja. Bukan tidak boleh, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Bukan tidak boleh. Itu kalau ada itu harus. Tapi yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Setelah kita memberikan kasih kepada sesama dengan sungguh-sungguh, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segala kelimpahan kita. Mengasihi Tuhan adalah yang pertama, hukum yang pertama. Namun yang kedua juga adalah hukum yang terpenting. Sebab kita hidup di dalam lingkungan kita sesama manusia. Kita hidup dengan orang, berdampingan dengan orang-orang lain. Ya, entah itu jemaat Tuhan, entah itu orang-orang di sekitar lingkungan kita. Kita setiap hari bergaul dan kita melihat dia. Lalu kita tidak menaruh kasih kita kepada Tuhan. Apa dikatakan orang tersebut? Bagaimana kehidupan kekristenan kita tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal ini yang menjadi landasan kita, yang menjadi dasar kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Ya, sebab kasih yang Allah berikan itu adalah didasari dengan ketaatan. Kasih Allah itu menjadi dasar ketaatan kita untuk taat kepada Allah. Hidup di dalam kasih dan menjadi berkat. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Itu adalah poin penting. Dasar dari orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Kasih itu. Kasih itu. Tidak ada cara lain untuk kita tidak mengasihi orang lain. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita, merenungkan dan mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Jangan pernah menyimpan dendam terhadap siapapun juga. Sebab dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Seberapapun jahatnya orang terhadap kita, seberapapun buruknya perlakuan orang terhadap kita, kita harus mengasihi. Sebab itu adalah harga mati. Mengasihi sesama manusia itu adalah harga mati. Sebab itu adalah hukum yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang harus dilakukan. Hari ini jikalau ada mungkin di antara kita yang tidak suka dengan orang atau tidak senang dengan orang-orang di sekitar kita dan sebagainya, mohon ampun sama Tuhan dan minta kasih itu kepada Tuhan. Maka Allah akan memberikan kasih-Nya itu, kasih yang rela berkorban, kasih yang mengasihi tanpa batas. Sebab Tuhan telah mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sederhana yang akan menguatkan kami. Biarlah kedua poin ini, yaitu tentang kasih Allah menjadi sumber ketaatan kami, dan kasih terhadap sesama kami manusia menjadi satu tindakan yang harus kami lakukan. Dan mampukan kami untuk mengasihi orang lain. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami untuk mewartakan kabar baik itu lewat sikap hidup kami. Sehingga sebanyak mungkin orang juga mengenal kasih Allah dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan di dalam setiap hati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat beraktivitas, bekerja buat Tuhan sungguh manis. Amin.